Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk penyertaan Tuhan sampai pagi hari ini. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan berdoa biar Tuhan memberikan kita hati dan telinga untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur mendapat kesempatan untuk kembali bisa merenungkan firman Tuhan melalui acara doa pagi. Biar kiranya Kau berkati setiap kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan tayangan ini, firman-Mu tetap baru adanya dan tetap menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 42 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Puji Tuhan. Saudara terkasih, pagi hari ini kita mau belajar dari kisah Yusuf, seorang yang dihianati oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya dihianati, dia juga difitnah, bahkan dibuang di sumur, kemudian dijual, dipenjara, bahkan menjadi budak. Tapi kemudian secara luar biasa Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Saudara, perjalanan kesuksesan seorang tidak ada yang tahu. Bahkan kita sama sekali tidak bisa memprediksinya. Hari ini mungkin kalau ada orang yang belum menjadi apa-apa, tetapi berapa tahun kemudian dia menjadi bos, atau bahkan menjadi pengusaha tinggi. Atau bahkan ada orang yang tidak berprestasi pada waktu duduk di bangku sekolah, tapi kemudian sekarang memiliki jabatan yang tinggi di suatu perusahaan. Nasib orang kita tidak pernah tahu, saudara. Kita tidak pernah tahu jalan hidup orang. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa orang tidak akan dapat meraih sukses apabila tidak melewati tantangan atau masa-masa yang sulit. Salah satu kisah sukses seseorang yang bisa kita ambil dan ditulis dalam Alkitab adalah kisah Yusuf. Di Alkitab dikisahkan bagaimana dia beralih dari seorang budak di rumah Potifar, tapi kemudian diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa di seluruh Mesir. Jabatan yang didapatkan oleh Yusuf sebagai penguasa tidak dengan instan. Tetapi kita semua tahu ceritanya. Yusuf harus mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan pada waktu dia menerima fitnah dari istri Potifar. Dan karena fitnah itu, dia kemudian harus masuk penjara. Saudara, kalau kita melihat ke belakang mengenai kisah Yusuf, Yusuf adalah salah satu anak dari 12 putra Yakub. Di masa remajanya Yusuf, saudara laki-lakinya merasa iri karena Yusuf sangat disayangi oleh Yakub ayahnya. Dan satu hari ketika dia sedang menjaga kawanan domba, kakak-kakaknya bersekongkol dan kemudian menjualnya menjadi budak. Dia dibeli oleh seorang perwira Mesir dan kemudian dijadikan budak di Mesir. Tetapi yang luar biasa dari kisah Yusuf, walaupun dia dijadikan budak di Mesir, Yusuf tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Bahkan dia melakukan sebaliknya. Dia tetap hidup dalam kebenaran dan dia tetap dikenal saleh. Yusuf tidak berusaha melawan orang-orang yang telah memperbudak dia. Dia bahkan membantu mereka untuk menciptakan kesejahteraan. Hal ini terjadi di rumah Potifar.
dan dipenjara. Mereka menyadari bahwa Yusuf adalah sosok yang memiliki bakat dan sangat diberkati Tuhan. Tuhan menghormati kesetiaan Yusuf dan Tuhan menghargai kesetiaan Yusuf, dan kemudian Tuhan memberikan pekerjaannya di rumah tuannya di Mesir. Sebagaimana kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa kalau kita setia akan hal-hal kecil yang mungkin sekarang sepertinya tidak enak, tapi percayalah bahwa Tuhan melihat kesetiaan kita akan hal yang kecil. Dan kalau kita sudah setia akan hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan memberikan hal yang besar. Dan saudara, ujian yang dihadapi oleh Yusuf tidak berhenti sampai dia menjadi budak, saudara. Pada suatu hari Yusuf digoda oleh istri tuannya, oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak godaan istri tuannya, dan Yusuf pun harus dipenjara. Di sini kita membuktikan bahwa Yusuf adalah seorang yang berintegritas tinggi. Bahkan ketika istri Potifar mencoba merayu Yusuf, ia pun memilih untuk menghindar. Ia memilih untuk berlari, bukan untuk menghadapi istri Potifar, tapi dia memilih untuk berlari. Ia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar menjaga kekudusan di hadap Tuhan jika ia ingin mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan adalah ujian integritas yang sangat sulit. Dan hal seperti inilah yang membuat Yusuf mampu mengampuni perbuatan kakak-kakaknya di masa lalu dan menerima sebagai tamu kehormatan di Mesir, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membantu saudara-saudaranya itu. Saudara, bahkan ketika Yusuf dipenjara, Tuhan tetap campur tangan. Tuhan ada bersama Yusuf di rumah tuannya di Mesir, dan Tuhan menyertainya di penjara. Apakah Tuhan kecewa? Apakah Yusuf kecewa dengan Tuhan atas segala hal yang menimpa dia? Secara manusia dia berhak kecewa kepada Tuhan, karena dia sudah hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi dia malah masuk penjara. Secara manusia dia mempunyai hak untuk kepahitan dengan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf dengan sabar mengikuti proses yang Tuhan berikan untuk dia. Dan Yusuf diberikan karunia untuk Tuhan, untuk mengartikan mimpi oleh Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya melalui karunia yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu mengartikan mimpi orang. Dan kita semua mengetahui kisahnya melalui kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan kemudian Yusuf dibebaskan dari penjara dan mengangkatnya sebagai orang kedua yang memimpin seluruh bangsa Mesir. Yusuf yang dulunya dijual sebagai budak, justru sekarang diangkat menjadi penguasa terbesar kedua di Mesir. Bayangkan, secara logika manusia, kita pasti tidak bisa mempercayai hal tersebut. Tetapi kesetiaan dan kejujuran Yusuf membuat Tuhan selalu memelihara hidupnya. Sejak awal, Tuhan tentu saja sudah merencanakan hal ini. Yusuf sudah ditakdirkan untuk menjadi orang sukses, bukan untuk di negaranya sendiri, tetapi negara di mana dia mengalami kehidupan yang penuh rasa sakit. Salah satu kualitas diri yang dimiliki oleh Yusuf dan harus juga kita miliki, yaitu persekutuannya yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia mengalami satu kondisi yang tidak enak,
tetapi dia tetap mengingat Tuhan dan tetap memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Yusuf juga memiliki hati yang mengampuni orang yang melakukan niat jahat kepada dirinya. Yusuf sama sekali tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia ke Mesir. Di dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, ketika Yusuf menyampaikan identitasnya kepada saudara-saudaranya, lalu dia berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf tahu persis bahwa kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan perkara yang besar. Karena itu dia mengampuni mereka sepenuhnya. Sebab ketika kita mengampuni, kita melepaskan segala kepahitan dan amarah yang dapat menghambat kita untuk mencapai kemajuan hidup. Saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, dan kita mau seperti Yusuf. Sekalipun ada orang lain yang mungkin mengkhianati atau melukai kita, kita harus tetap setia melewati setiap tantangan hidup. Karena dengan itu Tuhan akan memperhitungkan dan memberkati hidup kita. Sebagai ayat penutup saudara, kita membaca dalam Amsal 21 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan." Biarlah hidup kita boleh senantiasa terus diberkati oleh Tuhan, karena kita terus mengejar apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Dan kalau bulan ini juga saudara, kita boleh memperingati kelahiran Yesus melalui peristiwa Natal. Kita mengucap syukur bahwa melalui kelahirannya dia boleh disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita sepanjang zaman. Dia menyertai kita supaya kita tidak menjadi takut. Dia beserta kita saat kita menjadi lemah, saat kita sakit tak berdaya. Dia tetap beserta dengan kita. Bahkan dia tetap menyertai kita walaupun kita jauh dari Tuhan. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Sama seperti Yesus, sama seperti Allah Bapa yang sudah menyertai Yusuf melalui penderitaan yang dia alami, sehingga dia menjadi orang yang terpandang, orang yang berkuasa dengan di Mesir. Begitu jugalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami terus menjadi kuat di tengah masalah yang kami hadapin. Biarlah kami terus mendekatkan diri kepada Engkau pada waktu masalah silih berganti datang menghardik kami Tuhan. Karena kami percaya jalan yang terbaik adalah berdiam di kaki Tuhan. Jalan yang terbaik adalah tetap mengandalkan Tuhan. Karena pada waktu kami mengandalkan Engkau, Engkau yang akan berperang untuk ganti kami. Dan kami percaya Tuhan, pada waktunya nanti kami akan menuai hasil ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.